Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbi wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah zuhur Masjidil Kautsar rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan dan anugerahnya. Kita baru saja telah menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah, dan kita berharap semua amal ibadah yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini, dan yang akan datang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Sebagai manusia, kita tentu sadar bahwa manusia adalah makhluk tempatnya kita berbuat salah dan berbuat dosa. Dengan semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ini akan memberikan dampak buruk khususnya bagi kita masing-masing. Apa dampak buruk dosa yang kita lakukan? Di antaranya, kita bisa saja terganjal masuk ke dalam surga lantaran hanya satu dosa. Nabi Adam alaihissalam yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga, lalu beliau terusir dari surga hanya melakukan satu dosa. Sementara kita manusia setiap saat, setiap detik, setiap hari selalu menumpuk-numpuk dosa. Apakah masih ada harapan bagi kita untuk masuk ke dalam surga? Tentu saja masih ada. Jadi ternyata dosa yang kita lakukan ini menjadi pengganjal besar masuk ke dalam surga, dan justru kebalikannya menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah dalam jurang api neraka. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak keterangan dalam Al-Quran dan hadis bahwa yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke dalam neraka adalah karena perbuatan dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Bermacam-macam, dari dosa yang kecil sampai yang besar. Dosa yang besar diantaranya adalah dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Jadi dosa syirik menjadi penyebab kita masuk dalam api neraka. Ditambah dengan petunjuk dari Rasulullah. Satu hari beliau pernah ditanya oleh para sahabat,
Su'ila 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nar. Ya Rasul, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka? Rasulullah mengatakan dua, al-famu wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dosa dari lisan dan dosa dari kemaluan. Bahwa ternyata dua dosa inilah yang paling kita tidak sadari, yang justru akan menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Baik dosa syirik, baik dosa lisan, baik dosa kemaluan, itu adalah secuil dari sekian banyak dosa yang kita lakukan yang menjadi penyebab kita masuk dalam neraka. Di antara sebab-sebab yang lainnya atau di antara dampak-dampak buruk yang lainnya dari sebuah dosa adalah menyebabkan rezeki kita dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, kata beliau, "Innar rajul la yuhramu rizqa bidzambi yusib." Sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata menjadi wasilah dia dipersempit rezekinya oleh Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Maka ketika dia sudah terlalu banyak dosa dia kepada Allah dan kepada sesama manusia, maka tidak heran kalau rezekinya dipersulit oleh Allah. Maka kebalikannya, kalau rezeki kita ingin dibuka lebar-lebar oleh Allah, maka haruslah kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang ketiga dari sebuah dosa, yaitu dengan dosa menyebabkan kita mendapatkan musibah dari Allah. Baik musibah kepada diri, musibah kepada keluarga, atau musibah kepada bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat yang cukup masyhur, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah-musibah yang kalian rasakan itu disebabkan karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Kerusakan, kebanjiran, gempa, longsor, dan musibah-musibah yang lainnya disebabkan karena dosa kalian. Makanya hadirin yang berbahagia, salah satu benda yang dianjurkan oleh Islam untuk kita menciumnya yang bernama Hajarul Aswad, itu adalah benda yang dulunya berwarna putih. Kok kenapa Hajarul Aswad yang tadinya putih menjadi hitam kelam? Sawadatuhu khotoya bani Adam, karena dia dihitamkan oleh dosa anak-anak Adam. Jadi ternyata alam ini bisa dapat mendapatkan efek buruk dari dosa yang kita lakukan. Ini sebab yang ketiga, dampak yang ketiga. Dengan dosa yang kita lakukan, maka sebab datangnya musibah baik kepada diri kita maupun juga kepada keluarga kita maupun kepada bangsa kita. Dampak yang keempat, bahwa dengan dosa akan dapat menghitamkan hati, dapat menutup hati. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat lahu fi qalbi nuktatan sauda." Ketika seseorang membuat satu dosa, maka Allah akan tempatkan kepada dia satu noda hitam di dalam hatinya. Kita tidak bisa bayangkan, Pak. Satu dosa Allah tetapkan bagi kita satu noda hitam. Semakin banyak dosa, semakin keruh, semakin hitam hati kita. Dan kita tahu bahwa bukankah yang menjadi sumber dari amal ibadah adalah hati kita? Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalb."
Kata beliau, ketahuilah di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Kalau segumpal daging ini buruk, maka buruk semuanya. Dan segumpal daging itulah yang bernama hati. Dan hati yang jernih, yang bersih dari noda dan dosa, hati inilah yang nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Hadirin yang berbahagia, maka dosa yang kita lakukan akan memberikan dampak buruk kepada kita minimal 4 hal. Menjadi penghalang masuk ke dalam surga, menjadi sarana penyempit rezeki, menjadi sarana datangnya musibah, dan menjadi sarana hati kita dihitamkan oleh Allah. Kalaulah di depan kita ada satu gelas yang di dalamnya berisi air bening, kejatuhan satu tetes tinta, apa yang terjadi? Air yang segitu banyak di dalam gelas akan kalah dengan satu tinta yang berwarna hitam. Itu baru satu tetes tinta. Seperti itulah hati kita kalau kebanyakan dosa yang kita. Apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Ini baru pengantar ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita dalam kehidupan salah satu tujuan jangka panjang kita beribadah agar kita masuk ke dalam surga? Dan ternyata dalam syariat Islam ada 3 sebab orang bisa masuk ke dalam surga. Pertama, karena rahmat dari Allah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana ila bi rahmatin minallah. Dan tidaklah ada amalan seorang pun yang dapat memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dia dari dalam neraka, dan juga tidak dengan aku, kata beliau, illa bi rahmatin minallah, kecuali rahmat dari Allah. Maka yang menjadi sebab terbesar kita masuk dalam surga adalah rahmat Allah yang begitu luas. Pak, kalau kita mau pikir-pikir, sejak kita balik sampai saat ini, berapa banyak sholat yang kita tunaikan, kita tahu. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk sedekah, kita tahu. Berapa banyak bacaan Quran yang sudah kita baca, kita tahu. Kalau mau kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan, kita merasa tidak percaya diri. Kita merasa dosa kita lebih gede daripada amalan yang kita lakukan kepada Allah. Maka pantas yang menjadi penyebab utama kita masuk ke dalam surga adalah rahmat dari Allah. Yang kedua, syafaat dari Nabi. Pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang nanti yang akan berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Apa kata beliau? As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang nanti akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dalam hati. Yang kedua, syafaat dari Nabi. Sebab yang ketiga kita masuk ke dalam surga dengan apa? Amal ibadah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang disediakan dan diwariskan kepada mereka disebabkan karena mereka melakukan amal ketika mereka di dunia. Maka hadirin berbahagia, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Dengan dosa-dosa kita yang sudah sedemikian banyak, apakah masih ada secerca harapan kita untuk masuk ke dalam surga? Jawabannya masih ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita dengan waktu-waktu yang istimewa dalam 1 tahun. Yang kalau kita beribadah di saat itu, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 4 bulan haram.
Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan hitungan bulan dalam pandangan Allah ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram yang kalau kita beribadah di 4 bulan haram ini, kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Selain 4 bulan haram, apalagi Pak? Bulan suci Ramadan saat ini. Maka hadirin yang berbahagia, saya masuk pada pokok pembicaraan. Lalu bagaimana agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ini temanya. Hadirin yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal. Dan ternyata tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan amal yang kita lakukan menjadi wasilah penggugur dosa. Kalau saudara-saudara kita yang Nasrani, mereka ada keyakinan tebus dosa, tapi dengan cara yang tidak lazim. Kamu masuk surga, mau Pak? Bayar kepada saya 1 juta. Apakah dalam Islam ada tebusan dosa? Ada, tapi dengan cara yang tidak sama dengan mereka. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita melakukan amal soleh. Dengan cara inilah, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Berdasarkan firman Allah dalam sebuah ayat surat Hud ayat 14, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik akan melenyapkan perbuatan buruk kita. Amal baik akan menghilangkan amal buruk. Ditambah oleh sabda Rasul dalam sebuah hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan baik, perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka niscaya perbuatan burukmu akan hilang dengan perbuatan baikmu. Di luar Ramadan tanpa sadar kita gunjing orang. Setelah sadar istighfar, astagfirullah. Insya Allah dosa menggunjing orang dilumpuhkan dengan istighfar. Di tengah jalan melihat sesuatu yang tidak pantas, astagfirullah, tutup mata, jangan dibuka lagi jarinya. Perbuatan dosa dilumpuh dengan perbuatan kebaikan. Wa bi sayyi'atil hasanat tamhu. Diperkuat oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, as-shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istudibal kabair. Salat kita yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, menjadi kafarah penebus dosa sepanjang kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah. Sekarang nih Pak, kita sholat zuhur, nanti jam 2 kita berbuat dosa, akan dilebur oleh sholat asar kita. Kita sholat asar, jam 5 kita keluar rumah, ngabuburit, melakukan dosa, kita lebur dengan sholat maghrib. Terus hari ini, hari Senin kita berbuat dosa, nanti akan dilebur dengan apa? Ibadah sholat Jumat. Jadi ada pelebur dosa harian, ada pelebur dosa pekanan, dan ada pelebur dosa tahunan. Apa pelebur dosa tahunan? Sekarang nih bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikatakan bulan ampunan sesuai dengan kalimatnya, terambil dari kata irmal, yang berarti sesuatu yang membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Sepanjang kita meninggalkan dosa-dosa besar. Lalu pertanyaannya Pak, dengan cara bagaimana supaya kita diampuni dosanya di bulan Ramadan? Maka jawabannya dengan amal soleh. Amal soleh yang mana yang bisa diampuni? Pertama, dengan kita menyempurnakan wudu. Bukankah wudu sesuatu yang sederhana, ringan, remeh, tapi ternyata ini bisa menjadi wasilah dosa kita dihapus oleh Allah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
la yatawadda rajulun fayuqsat wudu'u tsumma yusalli as-shalah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya kemudian dia sholat, melainkan Allah akan menghapus dan mengampuni dosa-dosanya antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Syaratnya apa? Wudunya harus benar. Selain dengan wudu, yang kedua dengan sedekah. Ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan tidak hanya di Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Ketika seseorang bersedekah tanpa kita sadar bahwa itu menjadi wasilah kita diampuni dosanya oleh Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u minan nar. Sedekah itu akan menghilangkan kesalahan dan dosa sebagaimana air bisa meredam api. Maka seperti itulah sedekah akan menghilangkan dosa-dosa kita. Dengan amalan apa lagi Pak? Dengan zikir. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man sabbahallahu dubura kulli sholatin salatan wa salatin. Siapa yang setelah sholat dia membaca doa-doa zikir 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka inilah yang diajarkan oleh syariat Islam. Setelah salam ucapkanlah Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Luangkan waktu kita sedikit untuk berzikir kepada Allah, karena ternyata itu menjadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah. Wudu, sedekah, zikir setelah sholat, umroh dan haji pun akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Ini kan amalan yang bisa kita lakukan kapanpun, ya. Lalu amalan di dalam bulan Ramadan apa yang dapat menghapus dosa? Pertama, yang dapat menghapus dosa jelas lewat puasa itu sendiri. Jadi ibadah puasa yang kita tunaikan saat ini selama kurang lebih 29 atau 30 hari selama sebulan penuh lamanya, ternyata itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Berdasarkan hadis yang cukup masyhur, kita mungkin semua sudah hafal. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dilandasi dengan iman dan ihtisab. Para ulama mengatakan ihtisab itu adalah ikhlas mengharapkan pahala karena Allah. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, yaitu mereka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Dua hal yang ingin saya sampaikan dari hadis ini. Yang pertama, puasa yang mana yang akan diampuni dosa-dosanya? Tentu saja puasa orang-orang yang dilandasi dengan iman dan ikhlas. Karena jujur saja di masyarakat motivasi orang untuk beribadah bervariatif. Orang melakukan ibadah puasa niatnya berbeda-beda. Ada yang dicampuri dengan kepentingan dunia, tapi juga ada yang tidak dicampuri dengan kepentingan dunia murni karena Allah. Anak remaja yang wanita ketika ditanya, kamu puasa? Puasa. Kenapa puasa? Ya biar sekalian nurunin berat badan. Jadi puasanya karena pengen diet. Ini puasanya bukan karena Allah. Maka ketika seseorang melakukan ibadah saum, ibadah puasa yang niatnya bukan karena Allah, bukan karena Tuhan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosa-dosanya. Apa dalilnya Pak? Berdasarkan firman Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma shana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa yang berorientasi kepada dunia dari ibadahnya, maka Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Bapak rajin sholat duha, rajin Pak. Apa niatnya? Pengen dapat rezeki. Maka Allah kasih rezeki. Seorang pemuda rajin sholat tahajud, ya. Apa niatnya? Supaya dapat jodoh. Allah kasih jodoh. Kamu puasa pengen apa? Biar menurunkan berat badan. Allah kasih apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi apa kata Allah dalam ayat berikutnya dalam surat Hud ayat 16? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Kok bisa? Sholat kok dapat neraka? Puasa kok dapat neraka? Apa yang salah? Karena niatnya yang salah. Bukan karena Allah, tapi mengharapkan balasan-balasan dunia dan ibadah. Maka ketika kita di awal memasuki bulan suci Ramadan, luruskan niat, karena niat ini penting mempengaruhi amal atau azab yang nanti kita akan dapat. Maka jelas apa kata Rasulullah tadi? Imanan wahtisaban, dilandasi dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena tadi di hadis yang tadi awal saya sampaikan, mukaffiratin lama bainahuma idza istujibal kabair, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Oh, berarti dosa besar baru bisa diampuni dengan amalan taubat. Tidak cukup dengan amal soleh. Satu, di bulan Ramadan yang menjadi wasilah digugurkan dosa dengan ibadah puasa saat ini. Bahkan Pak, ada satu hadis yang luar biasa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man kana soman, man soma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa satu hari, siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah karena Allah, ba'adallahu lahu biha minan nar sab'ina khalifah. Allah akan jauhkan baginya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini berarti perjalanan kita menuju surga dan neraka sangat jauh, sangat lama. Satu. Yang kedua, agar dosa kita diampuni di bulan ini selain dengan puasa, dengan amal yang mana lagi Pak? Dengan kita sholat malam di bulan Ramadan yang kita sebut dengan sholat tarawih. Hadisnya pun sangat masyhur, mirip dengan hadis yang tadi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qoma, qiyam, berdiri, qiyamul lail, berdiri di tengah malam, dia sholat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, Allah juga akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ternyata sholat tarawih menjadi wasilah diampuni dosa. Maka sebisa mungkin kita tidak meninggalkan sholat tarawih. Saya tidak pernah melarang ketika ada budaya dan tradisi di masyarakat kita yang namanya buka puasa bersama. Tetapi jangan sampai dengan tradisi seperti itu menjadikan kita meninggalkan sholat sunnah tarawih, meninggalkan sholat isya, meninggalkan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, karena itu pahalanya sangat besar, sangat besar. Yang ketiga, agar kita diampuni dosanya selain dengan puasa, dengan sholat tarawih, juga dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Saat ini kita masih berada di hari yang ke-7 ya Pak? 8. 7. Ada yang 7, ada yang 8. Nanti di sepertiga terakhir bulan Ramadan, disitulah nanti Allah akan turunkan kepada kita malam-malam Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keterangan dalam sebuah ayat. Kita sangat sudah hafal ayatnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam-malam Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita ini adalah umat terbelakang, umat paling akhir. Umat-umat terdahulu memiliki usia panjang-panjang. Nabi Adam usianya ribuan, Nabi Nuh usianya ribuan, umatnya Nabi Nuh usianya ribuan.
sehingga peluang mereka untuk memperbanyak amalan terbuka lebar. Peluang mereka untuk masuk dalam surga terbuka lebar. Lah kita umat Nabi Muhammad usianya enggak jauh dari 60-70. Kata beliau dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Rata-rata usia umatku itu enggak jauh dari 60-70. Kenapa? Nyontohin Nabi kita. Nabi kita 63. Jadi kalau sekarang kita 62 tahun 11 bulan, rada-rada hati-hati itu. Syukur-syukur dapat bonus. Ya, syukur-syukur dapat bonus. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan fasilitas kepada kita umat Islam. Meskipun kita tidak sama dengan umat-umat di masa silam, kita punya satu fasilitas yang namanya Lailatul Qadar. Yang kalau kita mendapatkan kebaikan ini sama dengan kebaikan 83 tahun lalu. Maka Rasulullah mengatakan man qama fi lailatul qadri, siapa yang qiyam berdiri menghidupkan malam-malam di Lailatul Qadar, belakangnya sama Pak, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan lewatkan Pak. Kalau lagi luar bulan Ramadan kita bisa bangun malam untuk nonton bola, kenapa besok kita nggak bisa bangun malam? Karena ini adalah peluang sangat besar. Maka hadirin berbahagia. Lalu yang keempat, tidak hanya dengan puasa, sholat tarawih, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, dan juga kita memanfaatkan waktu untuk memperbanyak doa kepada Allah, minta agar dosa kita diampuni. Kapan itu? Di waktu-waktu yang mustajab. Kapan? Saat ini di bulan Ramadan. Sebuah hadis mengatakan, innallaha fi kulli lailah mutaqabbun minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada siang hari dan malam hari membebaskan kita dari api neraka fi syahri Ramadan, sepenuh bulan suci Ramadan. Jadi pembebasan dari api neraka itu 1 bulan full, dari awal sampai akhir, tidak dibagi-bagi. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Kalau mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Kalau kata tetangga di kampung saya itu, bulan Ramadan ada 3. Kalau kata tetangga saya di kampung, bulan Ramadan ada 3. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ternyata hadis ini munkar dinilai oleh para ulama. Kenapa? Bertentangan dengan hadis sahih. Kenapa? Karena sejatinya Allah mengampuni kita, merahmati kita, membebaskan kita di dalam api neraka sepanjang hari selama bulan suci Ramadan, sehingga tidak bisa dibagi-bagi. Jadi maka inilah bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Beda kalau sama Syawal. Kalau istilah saya itu bulan Syawal itu bulan penuh maaf. Masuk ke ATM, maaf, saldo Anda nggak cukup. Mau telepon, maaf, pulsa Anda habis. Cukup. Bulan penuh maaf. Bulan yang fitri dan suci, sampai dompet-dompet suci. Syawal beda sama Ramadan. Ramadan bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Di bulan inilah kita diampuni dan Allah membebaskan kita dalam api neraka. Kemudian kapan doanya lagi sepenuh bulan Ramadan? Yang lebih detail lagi saat berpuasa saat ini Pak. Sejak kita subuh sampai maghrib, ketika kita berdoa kepada Allah, doanya sangat mustajab saat ini. Berdasarkan hadis, salah satu ada 3 golongan orang la turaddu da'watuhu, Allah tidak tolak doanya. Siapa? As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai gelut. Tadi zuhur jangan lewatkan doa, nanti asar jangan lewatkan doa, maghrib jangan lewati doa, terus begitu. Kapan lagi? Yang ketiga, kita berdoa yang terbaik waktu sahur. Apa itu sahur? Sepertiga malam terakhir itulah sahur. Kata Rasulullah, tasaharu
tasahharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahurlah kamu karena di dalamnya ada nilai keberkahan. Dan yang keempat, waktu yang keempat ketika kita berbuka. Inilah 4 waktu yang istimewa yang kalau kita berdoa kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kita diberikan oleh Allah kesempatan umur yang sekarang kita rasakan. Seorang pedagang akan merugi total ketika dia punya modal, barang dagangnya tidak habis, malah punya hutang. Orang akan berdagang, punya modal, dibelikan untuk beli barang dagangan, ternyata barang dagangannya tidak habis, malah kebalikannya dia punya hutang. Itu orang yang rugi. Kita oleh Allah diberikan modal. Apa itu modalnya? Usia, umur, kesempatan. Apa barang dagangannya? Ini Ramadan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang merugi, yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Sesuai dengan hadis yang cukup masyhur, doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah 3 kali. Apa salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Raghima anfu rajulin. Ya Allah, jangan terima puasa seseorang atau celaka seseorang idza dakhala Ramadan fansalakha minha. Ketika dia masuk Ramadan sampai Ramadan selesai, falam yughfarlah, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Malaikat yang doa yang mengaminkan Rasul mustahil meleset. Jadi inilah orang-orang yang merugi sesuai dengan prediksi oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai kita mampu melakukan amal-amal ibadah sampai nanti di penghujung bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Kita isi dengan berbagai macam amal ibadah, isi dengan saum, dengan puasa, isi dengan sholat tarawih malam harinya, isi dengan kita menghidupkan malam-malam qadar nanti di sepertiga pekan yang terakhir, dan juga kita memanfaatkan doa agar doa yang kita isi dan kita minta agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memberikan semangat bagi kita untuk mau memanfaatkan bulan Ramadan sebagai satu-satunya kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang yang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengar kajian dan hari ini adalah merupakan bekal bagi kita. Dan bisa di samping juga ini karyawan dalam ini juga ada kegiatan-kegiatan lanjutan melaksanakan tugas selanjutnya. Cuman ada waktu kali kalau memang ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan untuk bertanya. Kalau tidak, mungkin silakan untuk beristirahat atau melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan. Ada? Kalau tidak, saya kira cukup. Dan nanti insya Allah kita akan ikuti kajian-kajian berikutnya pada hari-hari besok, dan insya Allah juga kita akan mengundang Ustadz yang akan memberikan materi. Saya kira marilah kita tutup kajian pada sore ini dengan membaca Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang berfirman, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.